Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro dan masih kita buka di segmen kedua di 380022 untuk pemirsa yang ingin bertanya seputar permasalahan sakit pemirsa karena sudah hadir di Studio Pal TV Jeng Jumaro. Baik, ini sebelum ke Ajeng saya mau kembali ke mantan pasien ini. Ibu, waktu Ibu ngerasain sakitnya Ibu sebelum Ibu sehat itu gimana kalau boleh tahu? Secara aktivitas Ibu sebagai guru setiap hari pasti harus ke sekolahan. Nah, ini gimana, Bu? Males yang pertama tuh males, lesu kan badannya, rasa kayak ngantuk. Sudah itu kayak nyuruduk kayak itu jadi kalau ke pasar itu maunya cepet balik cak itu nah kan. Kalau diajak jalan-jalan ke Kambang Iwa sama anakku kan, baliknya tuh nyuruduk langsung kayak langsung nak tidur terus panjangan itu nah, cak ngantuk terus itu kan. Nah, jadi karena ya ketemu Jeng Jumaro kemarin kan, minta obat sama dia, beguyur lah kan, satu persatu. Penyakit tuh mundur dia kan, mundur ke diri. Oke, jadi bawaannya lesu Ibu ya, mengingat Ibu kan aktivitasnya cukup padat ini mengajar. Udah capek kan kadang baru masuk dapur, aduh. Badannya kecil nih dulu. Ya. Ini kalau boleh tahu pantangannya masih inget Ibu? Iya, karena pantangannya kan banyak kan. Jadi ya diseling-selingi bay. Kalau sekarang udah mulai di ini kan Bu ya, udah mulai dimakannya satu-satu ya. Kadang kepengen kan, terabas be. Terabas lab ya kalau pengen ya. Apalagi diajak anak makan di luar kan, terabas be. Tapi nah ada obatnya udah apa. Nah, Ajeng kalau boleh tahu nih pantangan Ibu sendiri apa nih 5 penyakit soalnya ini Ajeng? Jadi kan yang pertama kita perbaiki fungsi abdomen ya, pencernaannya gitu ya, dari ususnya, lambungnya ya, limpa lambung gitu ya. Kita beneri dulu supaya sirkulasi dan juga penyerapan, absorpsi itu bagus. Kalau absorpsinya bagus kan gizi yang terserap juga baik ya. Nah, saya sekarang beliau sudah bisa makan beberapa pantangan. Ya memang ke dalam pengobatan saya namanya sembuh ya udah bisa mulai makan pantangan. Cuman memang kalau orang udah sakit kayak diabetes gini ya nggak boleh seperti orang yang dulu ini bablas anginnya gitu ya. Beliau mungkin nggak mau konsumsi minuman-minuman yang berwarna-warni seperti itu ya. Tapi kalau mengkonsumsi gula udah gula aren seperti itu kan. Ya makan seperti orang lain sekarang kan gitu. Kalau pantangannya ya dulu nih kalau lambung ya saya bilang kobis jangan makan. Nah kolesterol juga kan jadi santan gorengan. Oke, gitu. saya tahan dulu nih. Kita angkat telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Bu? Ibu Lilis. Di mana Ibu? Bu, di mana Ibu? Tanjung Raja. Iya, silakan Ibu. Jauh nih Bu ya. Silakan pertanyaannya Bu. Ya. Assalamualaikum Jeng Jumaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lilis. Ini dari Ibu Lilis Tanjung Raja. Iya. Ibu Lilis ini sakit emak. Sama Ibu yang di depan itu Bu. Sudah tuh pengapuran tulang. Udah tuh diabetes, asam urat. Oh iya. Borong Bu. Saking banyaknya ya nggak bisa Bu penyakitnya. Oke. Ya nggak apa-apa, nggak usah malu sok bilang. Umurnya berapa Bu kalau boleh tahu Bu? 37. 37. Masih muda ya, baik. seumuran Ajeng lah. Iya, itu aja Bu pertanyaannya. Ya, ini apa solusinya Bu? Oke. Silakan Ajeng. Ya, Bu Lilis ya. Obat-obatnya Bu ya? Ada obatnya, jangan takut ya. Nah, yang pertama obatnya adalah nanti ikut transfer energi ya. Kalau malam ini saya akan gerenteskan di hati saya nih untuk Ibu Lilis ya, yang penyakitnya sudah borongan ya. Saya akan doakan dari hati yang paling dalam buat Bu Lilis. Jadi Bu Lilis nggak boleh nggak ikut doa ya, karena saya mau doain Ibu. Nah, begini. Karena orang diabetes, kenapa sih jadi banyak penyakit gitu ya? Jadi kayak Bu Lilis ini sebelum saya ngomong apa obatnya ini juga education buat yang lain yang mungkin mengalami penyakit yang sama nggak sempat menyampaikan. Jadi diabetes itu kan mother of disease, mamanya penyakit. Sedangkan darah tingginya papanya penyakit katanya. Jadi kalau mama sama papa ketemu kan jadi banyak penyakit ya. Kayak diabetes lama-lama kan ginjalnya bermasalah ya. Jadi ginjalnya bermasalah lama-lama sehingga asam urat jadi muncul gitu. Darah tinggi jadi muncul seperti itu bisa. Nah, kalau ginjal kurang sehat juga pasti tulang sumsum kurang baik gitu kan. Nah, jadi ibu mengalami kondisi penyakit demikian sebenarnya mungkin berawalnya adalah dari diabetes ya dan juga mungkin juga sudah ada bawaan kalau pengapuran seusia gitu berarti memang bawaannya
tulangnya kurang baik ya, atau fungsi ginjalnya kurang baik juga. Nah, maka solusinya yang pertama, mau nggak mau nih, karena ibu kan sebenarnya masih muda tapi sudah memiliki banyak keluhan, olahraga nih, mau nggak mau harus dilakukan olahraga ya, harus membakar lemak, mengeluarkan racun. Yang kedua adalah makan harus tepat waktu. Ibu ada mah soalnya ada lambung ya. Ibu harus makan tepat waktu. Makan tidak harus banyak tapi cukup dan tepat ya. Kemudian supaya apa? Kalau makan tepat waktu, ibu akan terhindar dari asam lambung gitu. Terus makanannya, makanan apa yang nggak boleh kalau misalnya kita sering mual ya? Pertama adalah kubis. Kedua pisang yang masem, tapi ya kalau pisang kepok masih bisa. Kemudian lagi makanan buah-buah yang terlalu dingin seperti melon ya, kemudian lagi semangka gitu ya. Itu tidak dikonsumsi dulu karena ada diabetes ya, konsumsi buahnya memang terbatas. Kemudian lagi kalau makan tepat waktu terus tidak makan malam, saya menganjurkan seperti Bu Nurza, saya anjurkan makannya jam 5 sore, sisanya kalau lapar ya ganjel pakai yang aman, misal apa kentang, apa tales gitu ya, seperti itu. Terus bagaimana cara pengobatan? Pertama, untuk diabetes ya, terusan misalnya ada darah tinggi misalnya, terusan yang lain. Coba sekarang gini, cari daun Afrika. Kalau nggak daun Afrika ya, bisa menggunakan daun pepaya. Kalau daun pepaya nggak ada, bisa beratawali. Beratawali nggak ada, apa ya? Nah, yang terdekat dari ibu, misalnya daun sukun. Daun sukun ini kan untuk ginjal, diabetes, terus tulang ya. Ini bagus banget buat ibu ya. Satu daun ini ternyata fungsinya cocok dengan penyakit ibu nih, dan dia tidak berefek terhadap lambung ya. Jadi bisa dicari daunnya, daun Afrika misalnya ya, atau daun yang tadi saya sebutkan. Kemudian lagi untuk tulangnya dan untuk komplikasinya itu menggunakan daun sukun. Daun sukun yang sudah tua, yang kira-kira mau jatuh, ibu boleh nanya, daun besok mau jatuh nggak? Nah kalau dia jatuh langsung ambil ya. Itu cuci bersih ya, itu dijemur. Jemurnya nggak boleh langsung ke matahari, diangin-anginin sampai kering. Kalau banyak bisa dijadikan teh, jadi disimpan, kemudian kalau mau seduh-seduhlah. Kalau nyeduh coba tambahi dengan batang kayu manis ya, batang kayu manis. Ya itu. Kemudian bagaimana untuk lambungnya? Itu bisa menggunakan Bayutajen, kemudian bisa ditambah dengan gula aren manis nira ya. Gula aren kristal manis nira. Ini bisa. Ini kan aman untuk, jadi ibu nggak konsumsi gula pasir lagi ya. Konsumsinya semuanya, jenis masakannya ya. Kalau pakai ini kan setidaknya keluarga juga masih bisa makan gitu ya. Kalau misalnya pakai yang untuk khusus diabetes, biasanya kan keluarga nggak mau pakai. Nah seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan tips dari saya ini bermanfaat ya. Tadi daun sukun ini sudah mewakili 3 penyakit dari ginjalnya, diabetesnya ya, kemudian lagi tulang gitu. Saya nggak ginjal kok misalnya. Oke, nggak ginjal tapi dengan menunjukkan asam uratnya misalnya tinggi ya, menunjukkan tulangnya sakit-sakit, itu menunjukkan fungsi ginjal kita kurang baik seperti itu. Ya, kemudian seperti tadi minumannya selalu minum apapun coba taruh batang kayu manis gitu. Mudah-mudahan dengan pola demikian ibu bisa tertolong ya. Saya doakan ibu mudah-mudahan sembuh ya Bu Lilis. Amin. Ya, untuk Ibu Lilis ya, kita tunggu ibu kedatangannya di pengobatan alternatif Jeng Jumaro, dan yang pasti pada malam hari ini untuk siapkan air mineral. Jadi nanti mengikuti transfer energi, intinya adalah keyakinan di segmen terakhir Jeng Jumaro akan transfer energi. Dan juga jangan lupa mengganti gula ibu dengan gula aren manis nira. Karena itu bisa untuk masakan dan juga untuk bisa diseduh secara langsung ibu. Mengganti gula yang biasa sering dipakai sehari-hari ibu ya. Kita tunggu kedatangannya di pengobatan alternatif Jeng Jumaro di Jalan Wirajaya 7 Siring Agung Pak Jo Palembang. Masih kita tunggu telepon pemirsa di 380022. Silakan yang ingin bertanya. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum Pak. Ini Oke, Ibu dengan siapa? Ibu Wardia dari Pemulutan. Ibu Wardia dari Pemulutan, silakan Bu. Ya, ini kan Jeng Jumaro itu jual gula aren. Oh iya Bu Wardia. Iya. Jadi bisa Ibu Wardia ikut jualnya. Oh boleh ya, kebetulan pertanyaan ini bagus sekali ya. Kita ada program namanya Permen, Persatuan Reseller Manis Nira ya. Nah, waktu itu sama Cepopi malah ya, launchingnya di Five Hotel. Kita membuka seluas-luasnya bagi siapapun masyarakat yang ingin menjadi reseller atau penjual kembali ya. Itu nanti bisa menjual harganya sama dengan toko-toko ya. Kita buka ya. Dengan minimal pembelian 10 aja itu sudah bisa Bu, sudah bisa menjadi reseller atau menjadi penjual ya.
Gitu. Ibu, Jadi bagaimana caranya? kalau mau jadi reseller, sementara memang harus datang ke Gria Herbal Jeng Jumaro. Langsung datang ke kantor kalau mau jadi reseller. Biar ibu bisa jual sama dengan toko yang lain, sama dengan di Carrefour, sama jual. Karena kita akan memberikan harga ya, pasti namanya reseller Reseller ya. kasih harganya yang beda lagi gitu. Bahkan juga ada distributor, kalau misalnya ada yang berniat jadi distributor di wilayah A, dia akan dikasih hak otonomi ya, jadi dia tidak dicampuri ya, monopoli ya. Daerah A misalnya, daerah Indralaya siapa mau, nah dia menguasai daerah Indralaya itu untuk semua jaringan penjualannya. Percaya aja, reseller kita udah ada sekitar 200 orang yang terdaftar ya, itu mereka semua alhamdulillah perkembangannya bagus gitu. Perkembangannya bagus sekali. Selain dia untuk konsumsi sendiri, masyarakat tetangga sekitarnya mau beli nggak susah. Oke, saya tunggu ya Bu ya, kedatangannya ya. Nanti bisa langsung hubungi ke GHDJ-nya langsung. Di sana ada tim yang bisa langsung menangani Ibu gitu, menghadapi Ibu untuk jadi reseller. Tidak ada biaya pendaftaran apapun. Oke. Pokoknya belanja 10 box pertama itu sudah bisa menjadi reseller kita. Dan Ibu akan mendapatkan ID nanti ya. Kalau beruntung ya nanti kan bisa ikut acara-acara kita ya. Betul, karena di GHDJ ini sangat lengkap Ibu. Jadi pasien pun bisa ikut berbisnis Iya. ya. Jadi bisa bergabung. Bisnis yang halal, sehat. Betul sekali gitu. di GHDJ, tepatnya di Jalan Inspektur Marzuki nomor 7 Sirik Agung Pak Jo Palembang. Iya. Jadi bisa menjadi reseller dan juga bisa menggunakannya sehari-hari. Karena ini paling bagus sekali untuk gula aren manis tiara. Kita akan telepon kembali. Oke. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Rusdi ini Pak Rusdi di mana? di Kalidoni. Oke, silakan pertanyaannya Pak. Mau tanya ini, Iya. bahu sebelah kiri ini sering sakit ini, Iya. Bu Ujung Gimaro, sering Terus? agak bengkak ya sebelah Oh, sampai kiri. bengkak ya? Sampai Iya, agak bengkak. bengkak itu, agak terasa. Sakitnya sampai terasa bengkak atau memang bengkak beneran? Memang agak bengkak. Emang agak bengkak ya? Oke. Kalau Sudah dia kumat itu agak di leher ini agak terasa sakit. kenceng. Udah berapa lama? Nah, Udah berapa udah lama? lama, udah hampir setahun. Oke, terputus kurang lebih setahun tadi kalau nggak salah tadi. Ya. Saya lupa nggak nanya Pak Rusdi nih. Pak Rusdi kolesterolnya berapa? Gitu. Oke. Saya lupa nggak nanya. Gak apa-apa ya. Kita tahan dulu Iya. jawaban dari Ajeng ya. Oke. Bapak juga tetap di PAL TV tentunya, pemirsa di rumah masih tetap kita tunggu telepon di segmen ketiga di 380022. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumara akan kembali setelah jeda berikut ini.